penyerahan wilayah kepada pemerintah, ya, yang pada akhirnya diserahkan kepada pengusaha investor. Ya. Penyerahan itu ada 2 tahap. Pertama itu tahun 89, ya, diserahkan. Itu yang diserahkan jelas tertulis, ada dokumennya lengkap. Yang diserahkan itu adalah Desa Langgam, Katiagan dan Madiangin, ya, tahun 89. Berikutnya ditambah karena masih kurang luasnya, minta lagi pengajuan 7.000 hektar lagi, namanya cadangan tambahan perkebunan sawit. Ya. Tahun 90 ini juga yang diserahkan kembali Langgam, Katiagan dan 4 Putu. Nah, konteks itu yang diserahkan ditandatangani oleh Dato' Nini Mama Kinali. Nah, sampai terus berkembang, bergejolaklah tahun 90 awalnya. Dato' Nini Mama dan masyarakat Kinali khususnya Nang Koto tidak berkenan, ya, terhadap apa yang digarap oleh PT TSG dulu, Trisanggabuna. Ya. TSG ini rupanya bukan tanah yang diserahkan yang digarap pada saat itu, tapi wilayah lain yang digarap. Makanya masyarakat Nang Koto khususnya di Dato' Nini Mama mulai menolak, ya, mulai bergejolak, mulai mengadakan suatu perlawanan di tahun 90, Pak. Ya. Namun dengan situasi kondisi waktu itu mungkin masih zaman Orde Baru, ya, masih keras situasinya, sehingga Dato' Nini Mama tidak berkutik. Terus perjalanan terus sampai dengan tahun 2005-2006 itu terjadi sesuatu yang cukup besar, ya. Demo besar-besaran, PT Lin itu dikurung, ya, PT Lin dikuasai oleh masyarakat, sehingga PT Lin juga menurunkan, ya, aparat terkait khususnya Brimob. Alhamdulillah, ya, Dato' Nini Mama dapat tekanan-tekanan yang represif, sehingga kalau nggak salah sampai berurusan dengan Polres, ya, ada yang ditahan, ya, saat itu, sehingga tetap tidak berhasil. Sementara upaya hukum sudah dilakukan dengan melakukan gugatan kami di pengadilan tingkat pertama, ya, PN Pasaman Barat untuk Sikaping, kami di NO waktu itu, ya. Di NO, dan kami kita lanjutkan, ya, di Simpang 4, ya. Terus ada lagi kasus lain yang objeknya hampir sama di lokasi dengan subjeknya beda dengan Pak Puri, itu juga melakukan gugatan perdata dengan pengacaranya Pak Jennifer Gibson, sampai tingkat PK kalah, ya. Itu yang pernah dilakukan secara umum. Tapi yang Puri ini terpisah dengan kasusnya Dato' Nini Mama, itu pribadi, ya, yang sudah inkrah pribadi, tidak kaitan dengan kasus Nini Mama, walaupun objeknya ada bagian di situ, ya. Kalau yang Nini Mama ini belum pernah inkrah, kami cuma ditolak di NO, ya, di NO tidak ditolak, tapi belum teruskan lagi, masih nggak lanjutkan. Cuman kami coba berusaha melakukan cara non litigasi, kami coba berpersuasif, ya, kami coba cari link. BPN juga pernah sempat menginstruksikan pengukuran, ya, tapi PT Lin tidak bersedia diukur. Ya. Perintahnya itu langsung dari kementerian, Kementerian BPN Pusat. Kami membuat surat dan menginstruksikan BPN Kanwil menginstruksikan BPN Pasaman Barat. Ada 2 kendala tidak kami jadi ukur. Pertama, harus ada izin dari PT Lin, ya, untuk mengukur ulang HGU tersebut. Lalu ada kendala yang kedua, PNBP. Kami dikenakan PNBP cukup besar kalau kita harus mengukur 7.000 hektar, kurang lebih ratusan juta. Masyarakat uang dari mana? Ada terkendala, tidak kita bisa lakukan. Dan akhirnya coba kami dengan cara lain, ya, kita pressure Camat, kita pressure Wali Nagari, dan hasil pressure itu pengakuannya jelas bahwa kebun sawit PT Lin itu berada di Nang Koto. Ada kami rekamannya, kami lengkap, ya. Dan itu diakui di depan Asda 1, ya, di depan kami semua, ya, waktu itu. Nah, artinya jelas bahwa pemerintah, resmi pemerintah Pasaman Barat melalui Camat dan Wali Nagari mengakui kebun itu berada di Nang Koto, bukan berada di Langgam. Itu yang kami lakukan terakhir, dan kami juga pernah melakukan laporan pengaduan ke Polda, ya. Sempat waktu itu ditangani oleh Pak Dir PO dan Pak Wadir, ya, turun ke lapangan, Pak, langsung digugat sama beliau, 2 kali dicek di lapangan, ya. Sempat kami juga rapat di kantor, ya, kantor PT Lin, kami cukup keras, ya. Akhirnya hasilnya membias kemana-mana.
kesimpulan terakhir yang kami temui ya, bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena kondisi perdatanya sudah inkrah. Nah, itu yang pernyataan daripada tidak resmi dari Wadir ya, sampai sekarang tidak disampaikan surat penghentiannya, hanya cuma lisan dan tidak bisa dilanjutkan. Padahal waktu itu sangat luar biasa. Kita lapor, kalau nggak salah pertemuan sini Pak ya, kita pun pertemuan di sini, dari sini ya. Pertemuan dengan tim yang Polda waktu itu untuk menilai kasus ini, karena saya membuat laporan surat pengaduan ke Kapolda. Nah, saya berharap waktu itu memang ini bisa clear dengan pidananya, karena dua yang saya adukan, adanya penyerobotan ya, terhadap tanah wilayah ya. Kedua, adanya izin ya, izin perkebunan yang tidak sesuai. Karena kalau IUP-nya itu berada di Langgam ya, sementara kebunnya itu berada di Nampoto, kira-kira benar nggak izinnya? Analogi saya bahwa kebun ini nggak ada izinnya, yang ada izinnya kebun di Langgam, tapi Langgam ada kebunnya nggak, gitu kan? Kan nggak ada kebunnya, yang ada kebunnya di Nampoto, berarti kebun yang Nampoto ini nggak ada izinnya, berarti ini sudah melanggar undang-undang perkebunan. Ada pasalnya yang mengatakan itu ancaman hukuman dan pidana, ancaman ganti ruginya gitu. Nah itu kami masuk dari situ tadinya, dua hal itu. Namun ya nggak tahu juga tiba-tiba alasannya seperti itu. Nah sekarang kami juga pengen tidak lanjut lagi dengan Kapolda baru ini, belum pernah kita tidak lanjut lagi. Ya itu yang proses yang kami lakukan sampai hari ini ya. Kami tetap semangat karena ini memang kasus benar adanya. Tidak ada rekayasa dari Datuk Deni Mama, karena Datuk Deni Mama ini hanya ingin masyarakatnya, ya, masyarakat Kinali yang punya ulayat mendapatkan haknya kembali, ya. Karena ini betul-betul 7.000 hektar kita anggap ini, namun saya duga itu lebih dari 7.000 hektar luasnya, diduga ya. Makanya kami perlu kalau nanti teman-teman wartawan bisa mendorong ini diukur ulang, bisa mendorong ini dicek ulang lokasi ini. Berapa luas sebenarnya, sehingga terbuka kecurangannya, kenakalannya gitu, bisa terbukti. Jadi semuanya tidak menduga-duga, tidak berangan-angan ya. Karena kemarin waktu kita terakhir ngecek dengan Bang Jen ya, Bang Jen ngecek ke lapangan dengan tim itu sudah meluas, sudah habis ke pantai, udah nggak ada hutan lagi lah sana, sudah habis sampai ke pantai. Itu kan kalau sampai ke pantai pasti lebih dari 7.000. Nah kalau lebih 7.000 itu izinnya mana kan gitu? Karena AGU cuma 7.000 kan. Dua kali penyerahan itu yang jadi sertifikat dengan satu, ya. Yang sertifikat yang pelepasan pertama yang jadi sertifikat, pelepasan kedua nggak jadi sertifikat, nggak ada tindak lanjuti. Ada semua dokumennya di sini. Nah itu perjalanan yang kami lakukan, namun masih banyak kendala. Mohon maaf kalau kita bicara PT Lin, kami sudah dapat data ini. Kan? Ini kan profil perusahaan, profil perusahaan. Pemegang saham terbesar adalah PT Andalas AAI namanya. Ini Andalas Agro Industri ini adalah yang menampung hasil panen PT Lin, yang membuat CPO ya. Nah, itulah yang. Nah, siapa Andalas itu? Kita sudah dapat juga, cuman belum saya print, masih ada di HP saya dari Kemenham dapat bahwa pemegang saham terbesar juga orang Malaysia. Ya. Dan satu orang Indonesia, di sini juga satu orang Indonesia yang punya pemegang saham, namanya Pak Gibran Thohir, cuma 1% saham. Dia di sini duduk sebagai presiden komisaris. Yang lain ada juga orang Malaysia yang di sini, orang Indonesia ada. Ya, tapi kalau di PT Lin yang di AA itu sahamnya 99% adalah Malaysia, 1% adalah Indonesia. Nanti bisa saya print datanya, saya dapat dari Kemenham. Itu perjalanan singkatnya, nanti silakan kita bertanya mungkin lebih dalam lagi. Saya berharap ini cuma prolog dari saya. Nanti Pak Datuk bisa juga akan menambahkan terkait masalah bagaimana perjalanan dari khususnya mengenai ulayat dan mengenai adat Kinali dengan